mantan istri penyanyi Virgon, Inara Rusli, kembali menjadi sorotan setelah melalui kuasa hukumnya membongkar serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Insanul Fahmi, pria yang mengajaknya menikah secara siri. Ya, Inara Rusli dengan tegas menyatakan dirinya adalah korban dari penipuan status yang dilakukan oleh Insanul Fahmi. Dalam keterangannya, Inara Rusli mengungkap 5 tipu muslihat Insanul Fahmi yang disusun demi memuluskan pernikahan siri tersebut. Berikut 5 kebohongan Insanul Fahmi yang dibongkar Inara Rusli, versi Cumi Top 5. Inara Rusli melalui tim kuasa hukumnya secara gamblang mengungkap kebohongan fatal yang dilakukan oleh Insanul Fahmi, terutama mengenai status pernikahannya saat mereka pertama kali bertemu. Ya, Inara Rusli menegaskan bahwa ia merupakan korban penipuan. Menurut keterangannya, Insanul Fahmi sebelumnya mengaku lajang atau single saat perkenalan dan pendekatan. Pengakuan status lajang inilah yang menjadi pintu masuk bagi Fahmi untuk mengajak Inara menikah secara siri. Lantas seperti apa pengakuan Inara Rusli terkait status Insanul Fahmi? Benarkah Insanul Fahmi mengaku lajang atau single? Bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi, ya, atau saudara Insan. Ya, hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa, ya, datang membawa seorang untuk mengajak Ibu Inara atau klien kami berkolaborasi bersama untuk bisnis. Nah, perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025, ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Kemudian setelah perkenalan tersebut, saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens, dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single, ya. Jadi saudara Insan itu menyampaikan klien kami berstatus single. Terus klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya. Klien kami diajak ta'aruf dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006, ya. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa, ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005, ya, dimana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami, gitu, ya. Setelah kebohongan status lajangnya terbongkar, muncul lagi fakta mengejutkan yang diungkap Inara Rusli mengenai tipu muslihat Insanul Fahmi. Inara Rusli menyatakan bahwa Insanul Fahmi kembali berbohong dengan mengklaim sudah menalak istri sahnya, Wardatina Mawa. Dalam upaya meyakinkan Inara Rusli untuk melanjutkan pernikahan siri, Insanul Fahmi disebut telah mengklaim sudah mengucapkan talak 2 kepada Mawa, istrinya. Klaim ini bertujuan memberikan kesan kepada Inara Rusli bahwa hubungan Insanul Fahmi dengan istri sahnya sudah berada di ujung tanduk dan tinggal menunggu proses perceraian selesai. Namun, kebohongan tersebut terbongkar setelah Inara mendapatkan konfirmasi langsung dari Wardatina Mawa. Mawa menyampaikan fakta yang bertolak belakang dengan klaim Fahmi, yaitu bahwa Fahmi tidak pernah pisah rumah dan masih tinggal serumah dengannya. Tanggal 19 Agustus tahun 2025,
ya, setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW yang mengirimkan pesan kepada klien kami. Ya, saya ingin tunjukkan aja pesannya. Mohon izin ya. Nah, boleh untuk difoto. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Kak, kenalin saya Mawa, istrinya Insanul Fahmi yang dari Exploria. Hehehe. Maaf mengganggu waktunya Kak. Baru lihat storynya Kak Inara dan ngetek Kakak, jadi saya cuman penasaran aja kalau di luar gitu suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya Kak? Gitu ya. Karena kami sudah hampir 5 tahun tidak menunjukkan identitas diri, terlebih dia yang kelihatan seperti lajang di luar sana, padahal ada istri dan anak. By the way, saya dari Medan Kak, sering LDM sama suami. Kak, izin jangan tahu suaminya Kak kalau saya DM Kakak kayak gini. Saya lagi sedih banget dengan hubungan kami ya Kak. Takutnya dia marah kalau tahu saya chat Kakak. Itu tanggal 19 ya. Nah, pada saat itu tentulah klien kami terpukul ya. Sudah nikah secara siri, tetapi kenyataannya bahwa suaminya yang mengaku single itu masih memiliki istri ya, dimana istrinya DM ya. Nah, kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2026 ya, barulah klien kami ini menjawab dari DM Instagramnya saudari Mawa ya. Hai, salam kenal Mawa. Maaf ya nggak jawab beberapa DM-mu sebelumnya karena aku merasa nggak mau melangkahi siapapun karena urusan internal kalian. Tapi sekarang feel free to ask. Ya, jawab. Assalamualaikum Kak Inara, salam kenal juga. Kak. Paham kok Kak Inara, tapi aku jadi penasaran deh urusan internal itu maksudnya apa? Kak, makasih. Ya. Ya. Sini dijawab. Insan, ada cerita rumah tangga kalian bahwa sudah pernah talak 2 dan sudah pisah rumah juga. Jadi setelah DM-nya di tanggal 19 Agustus itu ya, klien kami mengkonfirmasi kepada saudara Insan, lah ngakunya lajang, tapi kenapa kok istri kamu telepon gitu ya, atau DM ya. Nah, saudara Insan tetap merayu. Rentetan kebohongan Insanul Fahmi yang diungkap Inara Rusli kini berlanjut dengan tuduhan balik berupa fitnah. Inara Rusli melalui tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa Insanul Fahmi telah memutar balik fakta demi menyelamatkan dirinya dari kasus penipuan status. Menurut keterangan Inara Rusli, setelah kebohongan Insanul Fahmi mengenai status lajang dan klaim talak 2 terbongkar, Insanul Fahmi diduga memberikan keterangan berbeda kepada istri sahnya, Wardatina Mawa. Maaf, bukannya Kak Inara yang mau masuk ke rumah tangga kami ya. Jadi ternyata versinya Mawa adalah dari ceritanya Insan, justru klien kami lah ingin masuk menjadi istri kedua atau istri poligami. Ya, tuh. Dijawab. Sedari awal kenal bahkan saya nggak tahu kalau Insan udah punya istri. Lantas kemudian baru mau terbuka mengenai rumah tangganya bahwa sudah mau pisah rumah. Kita jawab lagi, kenapa ada niatan untuk apa ya Kak? Betul, saya meminta saya untuk menjadi istrinya, tapi belum ada terpintas di benak saya opsi menjadi istri kedua untuk saat ini. Wala-wala. Namun, Inara Rusli dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal perkenalan,
dirinya ditipu daya dengan pengakuan status lajang Fahmi. Tentang niat baiknya Kak Inara untuk masuk ke dalam rumah tangga kami, ini makanya saya penasaran dengan tujuan apa. Jadi ada cerita yang berbeda, teman-teman. Di versinya klien kami bahwa rumah tangga saudara Insan itu sudah tidak baik-baik saja. Tetapi saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa klien kami atau Ibu Inara ini akan menjadi istri kedua atau masuk dalam rumah tangga. Jadi ini versinya ya. Nah, saya lanjut ya. Ada cerita nggak dia? Dan itu kesalahan akarnya dari suami saya, Kak. Saya sudah feeling karena emang feeling seorang istri itu kuat ya, Kak. Dan kejadian tahun yang lalu ya. Ini cerita rumah tangga. Saya sampaikan aja ya. Saya kaget dong, sekarang ini katanya Kak Inara ada niatan baik untuk jadi istri kedua ya. Katanya sama-sama punya prinsip kan ya, Kak. Semua orang juga punya prinsip. Jadi itu ya sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa Ibu Inara ini akan dijadikan istri kedua. Ya, itu kurang lebih percakapannya cukup panjang. Nanti kami sampaikan ya. Di sini dijawab, di awal kenalan sama sekali aku nggak terpintas sedikit pun untuk jadi istri kedua. Jadi jelas ya, klien kami membantah untuk jadi stigma menjadi istri poligami. Murni kami partner bisnis. Dia bilang mau support komunitas bisnisku dan dia juga meminta supportku. Banyak kesamaan, pemikiran dan juga merasa kasihan dengan cerita versinya. Itu yang membuat aku. Menurut Inara Rusli, Insanul Fahmi kini berusaha memperbaiki keadaan dengan menyampaikan permohonan maaf. Inara Rusli membeberkan bahwa Insanul Fahmi telah menghubunginya dan menyatakan penyesalan atas segala manipulasi yang telah ia lakukan, mulai dari mengaku lajang hingga mengklaim sudah menalak istri sahnya. Permohonan maaf tersebut diajukan dengan harapan dapat memperbaiki dan menyelamatkan hubungan mereka. Insan memohon-mohon agar dimaafkan sampai dan mungkin rekan-rekan bisa melihat nangis seperti di podcast Dr. Richard memohon kepada klien kami, karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Namun, meskipun permintaan maaf telah diterima, Inara Rusli bersikap tegas dan mengambil langkah mundur. Setelah merasa ditipu secara sistematis dan bahkan difitnah, Inara memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Ya, seperti itu. Kak, maaf, mau nanya satu hal lagi sebelum aku memutuskan untuk kebaikan rumah tangga kami. Ya. Dan setelah aku baca balik chat kita, by the way, gak jadi aku hapus karena mungkin bisa jadi bukti yang kuat one day. Pertanyaannya, kalau kami walau-walam bakalan pisah, kakak bakalan masuk di kehidupan Insan dan siap menerima kekurangannya, atau kalau emang siap untuk jadi istri kedua, apakah kakak siap untuk segala konsekuensinya, bukan hanya berbagi cinta, tapi juga berbagi waktu, perhatian, bahkan mungkin luka. Makasih sebelumnya. Jadi sini klien kami jelas menjawab, kami udah nggak ada hubungan apa-apa lagi ya Mawar, ya itu ya. Jadi tegas klien kami tidak ingin menikahi laki-laki yang masih terikat pernikahan dan tidak ingin juga menjadi istri kedua atau berpoligami. Ini semua murni karena laki-laki ini bercerita kepada ini dengan kebohongan dan termasuk juga kebohongan kepada istrinya sendiri. Di tengah perjalanan
perjuangannya mengungkap kebohongan Insanul Fahmi, Inara Rusli melontarkan kecurigaan serius. Ia merasa bukan hanya menjadi korban penipuan status, tetapi juga menjadi target dari skenario terstruktur yang dirancang untuk menjatuhkan nama baiknya. Kecurigaan ini muncul setelah serangkaian peristiwa terjadi, termasuk upaya Fahmi untuk memutarbalik fakta dengan memfitnah Inara yang dianggap berinisiatif ingin masuk ke dalam rumah tangganya. Inara menilai, rantaian kejadian ini terasa terlalu rapi dan sistematis. Lantas seperti apa kecurigaan yang dirasakan oleh Inara Rusli di tengah isu saat ini? Dugaan kami, ya, karena tadi kronologisnya bahwa yang mengenalkan si Insan ini teman daripada Inara dan temannya juga daripada istri dari saudari Insan, yakni MW, kita menduga ya, siapa tahu ada skenario yang memang menjatuhkan klien kami untuk membawa si Insan ini berkenalan dengan klien kami. Seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.